Ini pengamat-pengamat sepak bola terlalu fokus pada timnas. Orang kompetisi Liga Indonesia juga terindikasi ada bandar, ada suap, mesti ngomong dong. Siap. Jadi nanti habis Piala Asia kita bahas tentang kompetisi Liga 1 yang sudah mau memasuki fase akhir kompetisi dan banyak kejadian-kejadian aneh. Gimana, Wel? Kalau pengamat sebetulnya nggak fokus, publik yang kefokus, tersirat kehipnotis sama timnas. Tapi kalau pengamat sih ngamatin yang kejadian di Liga 1. Masa ada skor 7-0? Di zaman saya nggak pernah ada ini skor 7-0. Apa kerjanya tuh Liga Indonesia? Itu kan salah satu 7 keajaiban sepak bola, Bang. Oh iya, benar. Jadi usut tuntas. Usut tuntas. Setelah Kanjuruhan usut tuntas kompetisi. Kasus kompetisi ini Bayangkara lawan Persik. Football integrity. Oke. Kita bahas Tentang di sepak bola. One corner nanti. One Corner TV One. Tunggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam olahraga untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, khususnya kalian-kalian yang saat ini sedang dukung timnas Indonesia. Barusan kita menyimak cuplikan video antara seorang Tommy Welly bersama teman-temannya. Ternyata yang sakit hati dengan timnas Indonesia ini bukan saja hanya seorang towel alias Tommy Welly. Ternyata mereka punya kelompok tersendiri. Ya, saya menemukan kumpulan video di mana orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar stres. Orang-orang yang benar-benar sakit hati, orang-orang yang benar-benar tidak mau agar timnas Indonesia ini maju, agar PSSI ini bisa berkembang. Dan juga kelompok-kelompok mereka ini adalah kelompok-kelompok manusia yang selalu saja nyinyirin dengan Coach STY. Jadi dari dulu saya sering katakan bahwa orang-orang yang selalu nyinyirin dengan Coach STY itu jiwa nasionalisme mereka itu perlu dipertanyakan. Mereka ini adalah pengamat bola sejati ataukah mafia bola sejati, patut juga untuk diduga. Tetapi apapun itu, saya sangat yakin dan percaya bahwa para pecinta bola mania pastinya tidak akan tinggal diam ketika melihat ada orang-orang yang terus saja nyinyir dengan timnas Indonesia, yang salah satunya adalah Tommy Welly bersama kawan-kawannya ini. Dengan demikian saya berharap bahwa kita para pecinta bola mania, mari kita harus melawan manusia-manusia seperti ini yang mau menjatuhkan timnas Indonesia. Apapun kekuatan dari supporter timnas Indonesia itu sangat luar biasa. Selanjutnya, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen terhadap Tommy Welly alias towel alias handuk ini. Mari kita bersama-sama cek videonya. Menang lawan Vietnam, Towel nggak diajak, permainan makin matang. Towel nggak diajak, ronde 3 dikit lagi. Towel nggak diajak, timnas terbang tinggi. Towel juga nggak diajak. Ayo ayo Pak Eri, tunggu apa lagi, perpanjang kontrak STY. Yang makin menyala, banyak sejarah tercipta, membuat kami bangga, si Towel merana. Noel, 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 hai. Pengamat sepak bola yang anti STY mengatakan, lo jangan banyak bacot lo, kalau udah menang kalau bisa 6 poin gitu. Gue nggak tahu apa yang dipikirin teman-teman gue itu ya. Kenapa mereka begitu benci sama STY, begitu tidak pengen STY maju seperti itu. Padahal ini kan sepak bola Indonesia ya. Ketenangan pemain asal Venesia ini penting banget. Jadi ini bisa menutup kekurangan ketika tidak ada Jordi Amat. Dia bisa build up, dia tenang, bertahan, bahkan dia ada clearance 3, dia tackle 2, dia shooting 1. Jadi maksud gue ini pemainnya juga sangat berpengaruh di lini belakang dari Indonesia. Kalau engkau memberikan support kepada orang-orang yang memang sedang bagus, yang sedang tinggi, yang sedang dalam keuntungan dalam kehidupannya, engkau adalah bukan sahabat yang sejati. Tapi ketika engkau membela
temanmu, tim nasionalmu, klubmu saat dalam kesulitan, saat dalam keputusasaan, saat dalam kegelapan, disitulah engkau sahabat sejati, disitulah engkau supporter sejati, disitulah engkau warga negara Republik Indonesia. Jangan katakan dia pemain keturunan, jangan katakan dia pemain naturalisasi, jangan katakan dia pemain asli, jangan katakan dia pemain dari Sabang sampai Merauke, orang Sumatera, orang Bali, orang Sulawesi, orang Batak, orang apapun. Sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Karena siapa kita? Indonesia! Kaget, gue kaget. Bagus bang. Sabdanya luar biasa. Berbangsa satu, Berbangsa Indonesia. berbahasa satu, Bahasa Indonesia. bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Jangan kita mengotak-kotakan bangsa kita sendiri. Karena ingat, bangsaku hancur karena lack of knowledge. Karena bangsa kita hancur karena politik divide et impera. Kita harus bersatu. Kita jangan dengarkan YouTuber-YouTuber yang mencoba memporak-porandakan karena positioning mereka untuk mendapatkan engagement. Kalau udah untuk Indonesia, kita support, kita dukung saat pertandingan. Nanti setelah kejuaraan mau evaluasi silakan. Tapi saat kejuaraan kita support terus, kita dukung terus, kita berikan dukungan dari jauh ini menjadi satu doa yang tidak terdengar tapi berdampak hasilnya. Nah, seperti yang Sekarang pun kalau saya ketua umum PSSI saya berhentikan. Yang bilang masih stay out, pengamatnya yang out, stay. Sintayong stay atau out? Stay lah. Kenapa harus out? Dia yang udah bangun dari awal, potong generasi. Masa iya harus ini lagi? Aduh. Bambang Pamungkas pernah bilang tuh, berapa tuh? 14 tahun, apa 15 tahun? Ganti 11 pelatih. Ini gelar kan? Dengan Bapak siapa nih? Ambon. Sintayong stay atau out? Kalau dari ini kayaknya stay sih. Stay. Berapa tahun tuh? Minimal 2 tahun lagi lah Sintayong di sini. Karena ini proses kita masih panjang. Banyak pemain muda di timnas kita sekarang. Pesan untuk yang masih bilang stay out apa bang? Itu yang bilang tuh kardus kalian. Coach Justin. Pesan buat yang masih bilang stay out. Pengamat yang mesti out, stay. Kira-kira orang yang bilang gitu ngerti bola nggak pak? Enggak. Bung Toel tuh out. Bung Toel out. Ya, Bung Toel out. Out dari mana nih? Dari pengamat lah. Nggak penting mereka itu. Pengamatnya nggak penting. Yang penting kan proses kita, timnas kita. Pemain-pemain muda sekarang banyak bermunculan di timnas senior. Peringkat pun kita masih paling rendah. Bener, bisa lolos 16 besar luar biasa banget. Luar, itu prestasi banget. Yang sejarah juga buat timnas kita. Asli aku benar-benar nggak habis pikir sama nih orang. Selalu aja membuat pernyataan-pernyataan yang membuat publik itu berpikir jelek tentang Coach Sintayong. Salah satunya pernyataan ini. Apakah saya senang dengan kemenangan atas Australia? Saya senang karena ada kebenaran yang terungkap. Jadi pernyataan dari Bung Toel ini dia bilang kalau pemain-pemain starter ketika melawan Australia U23 itu adalah pemain lokal. Hampir semua pemain lokal. Dan dia menyebutkan kalau Coach Sintayong itu pernah bilang kalau pemain Indonesia itu lemah mentalnya. Takut kalah sebelum bertanding. Nih, kayak yang di atas. Terus pernyataan aneh yang kedua dari Bung Toel ini, dia bilang kalau Sintayong itu pernah berkata kalau stamina pemain Indonesia itu jelek. Padahal Coach Sintayong sendiri itu memuji loh pemain-pemain lokal, pemain-pemain Liga 1 setelah pertandingan melawan Australia U23. Mungkin dulu Coach Sintayong pernah bilang mental pemain Indonesia itu lemah. Karena memang itu kenyataannya sebelum dia menangani timnas Indonesia atau staminanya jelek. Kita semua juga tahu kalau timnas Indonesia sebelum dilatih oleh Coach Sintayong itu staminanya juga nggak sampai 90 menit. 60 menit, 70 menit itu udah kelelahan, banyak yang cedera. Itu fakta. Tapi kenapa timnas kita itu sekarang kuat mental, kuat fisiknya dan nggak takut berhadapan dengan tim-tim yang jauh peringkatnya di atas kita? Itu karena pola latihan yang diterapkan oleh Coach Sintayong. Jadi jujur aku sangat bingung dengan pernyataan aneh dari Bung Toel yang kayak gini. Kebenaran mana yang dia maksud? Padahal timnas kita bisa berkembang sejauh ini itu berkat Coach Sintayong. Dan poin paling pentingnya adalah Coach Sintayong itu tidak pernah membeda-bedakan pemain Liga 1, pemain lokal dengan pemain yang bermain di Eropa atau naturalisasi. Semuanya sama di mata Coach Sintayong. Ini aku kasih bukti video Coach Sintayong benar-benar memuji pemain Liga 1
setelah pertandingan melawan Australia U23 kemarin. 우리 인도네시아 리그에서 뛰면서 일단 선수들이 경기를 많이 뛰다 보니까 아무튼 기량이 많이 올라왔고, 그러면서 우리가 또 해외에서 뛰는 선수들하고 같이 조합이 잘 되어서 한 단계 지금 계속 업그레이드되고 있다, 이렇게 보시면 되겠습니다. Gimana guys, udah jelas kan? Pernyataan Coach Sintayong itu memuji dan mengakui pemain lokal kita juga bagus. Menurut kalian gimana nih tentang pernyataan Bung Toel ini? Coba komen di bawah. Saya secara pribadi menilai bahwa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh seorang Toel alias Tommy Welly ini adalah pernyataan-pernyataan yang sedang sakit hati, sakit jiwa. Bila perlu saya tuh menunggu momen kapan si Toel ini akan masuk rumah sakit jiwa, atau tiba-tiba jantungnya stop. Itu adalah harapan terbesar saya. Terus terang, saya harus mengakui kehebatan dari seorang Coach Sintayong, karena selama seorang Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, ada begitu banyak kemajuan yang harus kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Coach Sintayong ini. Ditambah lagi dengan dukungan-dukungan dari Pak Erick Thohir selaku Ketum PSSI yang begitu luar biasa, serta pembinaan-pembinaan mental, fisik, skill dan lain sebagainya yang ditunjukkan oleh seorang Coach Sintayong kepada timnas Indonesia. Ini adalah bentuk upaya perjuangan yang begitu besar demi kemajuan timnas Indonesia. Dengan demikian, kita sebagai para pecinta bola di tanah air ini, ketika kita mendengar pernyataan dari Tommy Welly alias Toel ini, tentunya kita pastinya tidak akan tinggal diam. Karena saya sangat setuju bahwa pengamat bola seperti Toel ini adalah pengamat kardus alias pengamat abal-abal. Netizen Indonesia khususnya para pecinta bola, kita tidak pernah berhenti, kita tidak pernah bosan untuk menanggapi pernyataan-pernyataan Toel yang selalu saja nyinyirin Coach Sintayong, yang selalu saja mengkritisi Coach Sintayong. Apapun, kita pasti akan selalu di depan karena kecintaan kita terhadap Coach Sintayong, karena ada begitu banyak perubahan-perubahan yang telah beliau lakukan untuk kebanggaan timnas Indonesia. Mari, sebagai pecinta bola kita harus kompak bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh seorang Toel alias Tommy Welly ini adalah narasi-narasi sentimen yang benar-benar dia lakukan. Dengan demikian, kita jangan pernah berhenti. Saya sangat percaya bahwa kekuatan dari netizen Indonesia itu sangat luar biasa. Karena dari cuplikan-cuplikan video ini sudah membuktikan bahwa jangan macam-macam dengan Coach Sintayong. Ini adalah bukti bahwa rakyat Indonesia khususnya para pecinta bola mania sangat mengidolakan Coach Sintayong. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini di season kedua ini bisa menambah informasi baru buat kita bahwa manusia-manusia sakit hati seperti Tommy Welly alias Toel ini harus patut kita lawan. Jangan pernah membiarkan narasinya berkembang kemana-mana. Saudara, selanjutnya adalah ungkapan hati yang harus kita dengarkan bersama-sama dari seorang netizen kepada Coach Sintayong. Beliau memang layak untuk kita beri pujian dan layak kita berikan apresiasi. Mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. Hanya itu yang bisa kami ungkapkan untukmu, Coach. Terima kasih telah memberikan kami kebahagiaan melalui sepak bola. Terima kasih telah membuat kami merasakan indahnya sepak bola yang sangat jarang kami rasakan. Terima kasih telah menorehkan sejarah demi sejarah untuk persepakbolaan tanah air di mata dunia. Terima kasih telah membuat kami tidak dipandang sebelah mata lagi oleh dunia. Terima kasih telah memacu rasa nasionalisme kami melalui sepak bola.
Terima kasih telah mengajarkan putra terbaik bangsa ini bagaimana bermain sepak bola yang indah. Kami akan selalu ada di sisi Garuda saat berjaya maupun sedang terluka. Berjayalah Garudaku. Timnas Day guys. Hari ini Indonesia akan menghadapi Jordania dalam laga terakhir penyisian grup A Piala Asia U23 di Qatar. Pertandingan ini akan dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, tempat di mana kita mengalahkan Australia di pertandingan sebelumnya. Pertandingan kali ini dipimpin oleh wasit asal Kuwait yaitu Amar Askanani dan Ali Jrak dari Kuwait juga. Kemudian ada dua wasit VAR yaitu Abdullah Al-Kandari dan Abdullah Al-Sehri dari Kuwait dan Arab Saudi. Sebagai tambahan informasi, ada 3 pemain Indonesia yang di pertandingan sebelumnya mendapatkan kartu kuning, yaitu Rizky Ridho pada pertandingan pertama melawan Qatar, dan kemarin pada pertandingan melawan Australia, Komang dan Kelly Sawyer mendapatkan kartu kuning. Semoga pada pertandingan kali ini melawan Jordan, mereka bertiga tidak mendapatkan kartu kuning lagi, karena kartu kuning baru dapat diputihkan atau dihilangkan ketika babak sudah mencapai semifinal. Ini dia prediksi starting line up yang akan turun nanti malam. Dan untuk jelasnya kalian bisa nonton di video sebelum ini guys. Alasan kenapa gue pakai Nathan Choaon di posisi back kanan. Dan ini adalah pernyataan paling penting dari pemain wonderkid kita yaitu Marcelino Ferdinand. Marcelo bilang, kita harus menang, kita nggak punya mental imbang atau kalah. Kalian setuju nggak sama pernyataan Marcelino? Silahkan komentar guys. Siap! Saya secara pribadi sangat setuju dengan pernyataan dari Marcelino Ferdinand yang mengatakan bahwa kita harus menang, kita tidak punya mental kalah ataupun imbang. Jujur, ini merupakan keyakinan yang dimiliki oleh pemain timnas U23 kita saat ini. Kita harus bangga dan kita harus percaya bahwa kemenangan itu pasti akan kita raih. Kemenangan itu pasti akan kita gapai selama kita di dalam diri kita sudah punya mental menang, sudah punya mental bahwa yakin dalam permainan ini kita harus menang, menang dan menang. Dan ingat, malam ini tepatnya pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kita para pecinta bola mania harus meluangkan waktu untuk menyimak, untuk menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Jordan. Mari, apapun kita harus lakukan dan kita harus perjuangkan, kita juga harus mendoakan timnas kita
agar Dewi Fortuna bisa berpihak kepada timnas U23 malam ini. Di sisi lain, saya juga secara pribadi mau menyampaikan ucapan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya kepada Coach Sintayong yang sampai sejauh ini pecinta bola mania pastinya merasa bangga, pastinya merasa senang karena kejayaan yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini adalah kejayaan dari seorang Coach Sintayong dalam mengasuh, dalam mendidik, dalam melatih timnas U23 maupun timnas Indonesia. Pemirsa, saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa menginspirasikan kita bahwa ilmu yang diberikan oleh seorang Coach Sintayong kepada timnas Indonesia telah berbuah manis karena telah banyak perubahan yang diraih dan diambil oleh timnas Indonesia. Dan juga pesan saya kepada timnas Indonesia, jangan selalu sombong, jangan pernah menganggap bahwa apa yang kalian peroleh saat ini adalah sebuah prestasi, tetapi harus tetap merendahkan diri karena sikap sombong itu tidak baik. Tetaplah menunjukkan sikap kerendahan hati. Gunakanlah ilmu padi bahwa semakin berisi semakin merunduk. Itu adalah catatan penting dan semoga saja kemenangan akan berpihak kepada kita pada malam hari ini. Saya sebagai pecinta bola hanya bisa mendoakan dan hanya bisa memberikan dukungan-dukungan yang positif sebagai bahan motivasi kepada timnas Indonesia, kepada PSSI dan juga kepada Coach Sintayong. Sekali lagi terima kasih Bung STY. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.